Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sandi Study Channel. Alhamdulillah sekarang baru bisa upload. Ternyata ekspektasi saya, rencana saya tadinya membuat video setiap hari ketika Ramadan. Tapi ya karena kesibukan yang nggak ada sih. Tapi ya ala kulli hal akhirnya saya bisa upload sekarang. Ya saya ingin sharing tentang Ramadan kali ini ya. Ramadan tahun 2020 gitu kan, 1441 Hijriah, ya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. So, saya ingin berkomentar, tapi saya sampaikan terlebih dahulu apa yang saya sampaikan hari ini belum tentu memang benar gitu kan. Atau misalkan teman-teman pengen, oh Sandi nggak kayak gini, saya punya teori yang lebih baik dari kamu, silahkan diskusi, mari sama-sama. Tapi dibalik itu semua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wasiyaman wasiyamakum. Ya semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan, pahala-pahala kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya mari sama-sama kita berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin. Dan saya mohon maaf apabila ya selama beberapa video saya yang kurang baik misalkan gitu kan. Ya mohon dimaafkan seperti itu. Tadi saya akan membahas tentang Ramadan tahun 2020 yang menurut saya kebanyakan orang itu salah pola. Itu kan pola seperti apa sih yang sebenarnya harusnya ditanamkan gitu. Nah, tonton sampai akhir. Oke. Teman-teman ngerasa nggak? Teman-teman punya target, tapi malah banyak tidak tercapai gitu targetnya. Atau misalkan teman-teman melihat nggak sih di kalangan masyarakat sekarang kayak kok ngerasanya Islam kayak lebih turun gitu kan ya. Padahal Ramadan tapi Islam misalkan di desa-desa gitu kan, atau kalian teman lihat di jalan seperti apa gitu, kayak ada penurunan kualitas gitu ya. Ya nggak sih? Atau saya doang yang ngerasa? Dan memang ya itu keresahan saya gitu kan, melihat masyarakat di sekitar gitu, karena saya pernah ketemu orang yang dia nggak puasa gitu kan, dia nggak puasa, ini sepengalaman hidup ya, dia nggak puasa tapi dia maksudnya berani menyampaikan bahwa saya nggak puasa gitu. Artinya dia nggak puasa tapi terang-terangan gitu loh kan. Itu baru pertama loh, baru sekarang saya menemukan itu, yang orang nggak puasa tapi secara terang-terangan dia berani mengungkapkan bahwa saya nggak puasa. Karena apa? Karena ada satu orang yang ke rumah saya, dia tahu banget saya dari mana gitu kan, sekarang kuliah di mana, orangnya kayak gimana, tapi dia dengan sengaja dia minta air panas buat nyeduh kopi. Luar biasa kan? Itu baru pertama kali. Biasanya ya kan dulu ya toh ada yang nggak puasa biasanya sembunyi-sembunyi gitu kan, entah kenapa sekarang terang-terangan sudah berani seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, katanya setan itu dibelenggu, tapi kenapa sih kok masih banyak yang ya seperti itu, nggak puasa atau misalkan banyak berbuat maksiat, itu kenapa gitu? Karena padahal setan dibelenggu gitu. Jadi gini, kehidupan kita ini kan ya misalkan dihitung waktu ya 12 bulan gitu kan. Kita sudah bersama-sama sama setan gitu kan. Sudah bersama-sama, sudah digodain 11 bulan. Dan biasanya kalau kita keseringan ikut akan godaan setan itu, bisikan-bisikan setan itu, biasa ikut 11 bulan loh. 11 bulan biasa ikut dengan apa yang maksudnya diberikan jalan buruk oleh setan gitu kan, kita ikuti. Ya pada 1 bulan doang setan tuh kayak ya udahlah, itu udah jadi sohib, sudah jadi sohibnya setan gitu kan, nggak usah disuruh juga pasti nanti berbuat sendiri gitu loh. Nah makanya itu sebenarnya yang harus dipahami gitu. Nah ini yang maksud saya, pola kebanyakan orang salah pola itu, kebanyakan orang yang ingin berbuat baik gitu kan di bulan Ramadan tanpa mempersiapkannya. Jadi pola yang menurut saya salah gitu kan, dan seharusnya nggak kayak gitu, yaitu adalah kebanyakan orang gitu kan ingin berubah ketika Ramadan gitu kan. Oh pokoknya saya mulai sekarang saya harus berubah gitu kan,
Ramadan ini harus berubah gitu kan, tanpa persiapan. Ya, jadi seolah-olah 1 bulan untuk mempersiapkan 11 bulan gitu kan yang akan datang. Nah, itu tuh pola yang salah gitu kan, karena ya itu tadi, kenapa kalian targetnya misalkan punya target sekian tapi nggak terlaksanakan gitu kan, karena tidak ada persiapan gitu. Nah, maksud saya pola yang benar gitu kan, yang bukan pola yang benar, pola yang saya sarankan gitu kan, yang menurut saya ya baik juga, seharusnya itu adalah 11 bulan menyiapkan untuk 1 bulan gitu, bukan 1 bulan untuk menyiapkan 1 bulan gitu. 1 bulan untuk menyiapkan 11 bulan gitu. Nah, bukan seperti itu. Makanya saya ngajak teman-teman supaya apabila teman-teman punya targetan Ramadan, itu targetkan dari sekarang. Itu targetkan dari sekarang. Kemudian nah, 11 bulan yang akan kita lalui itu gitu kan. Nah, itu lakukan karena niat ingin memenuhi target nanti di Ramadan yang akan datang. Nah, itu sebenarnya supaya apa? Karena kita bisa target-target kita bisa tercapai karena kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya itu misalkan teman-teman punya target ngafal Quran, baca Quran misalkan 1 hari 5 juz gitu kan. Jadi Ramadan tuh bisa khatam 5 kali. Tapi kalian misalkan per hari jarang baca Quran, 11 bulan tuh jarang baca Quran sekali-kali doang gitu kan. Pas Ramadan belagu pengen pokoknya pengen hatam 5 kali, susah, sumpah susah, itu bakal susah gitu kan. Nah, artinya emang harus butuh persiapan seperti itu. Jadi yang maksud saya tadi, saya mengajak supaya teman-teman apabila teman-teman punya target Ramadan, itu targetkan dari sekarang. Kemudian kita lakukan amalan-amalan yang 11 bulan yang akan datang gitu kan. Kita lakukan amalan-amalan yang nanti bisa menunjang target kita di Ramadan, seperti itu. Nah, itulah yang menurut saya pola yang seharusnya dilakukan gitu. Ya seperti itulah. Kenapa ini curhatan dari bapak saya gitu kan. Kenapa sih sekarang banyak orang yang nggak puasa, nyantai gitu kan. Nah, bapak saya sendiri bilang katanya itu sih ya gimana hati. Nah, gimana hati, kalau hatinya kuat gitu kan, kita juga sebenarnya pasti kuat. Karena ada beberapa orang yang beralasan nggak puasa tuh karena kayak contoh nggak bisa nahan rokok gitu kan, nggak bisa nahan kopi atau segala macam, nggak ngerti juga gitu kan. Itu gimana hati? Kalau hatinya teman-teman bisa kuat gitu kan, insya Allah pasti Allah juga mudahkan. Toh ajaran-ajaran Islam ini ya mudah gitu, nggak sulit gitu. Nah, ya itu pola yang saya tawarkan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan ya berpesan ya tadi 11 bulan kita ini digunakan hal-hal yang baik gitu, dan amalan-amalan yang memang sudah kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Nah, itu walaupun Ramadan meninggalkan kita, tapi kita nggak boleh meninggalkan amalan-amalan yang memang amalan-amalan baik yang sudah dilakukan di bulan Ramadan gitu. Kalau teman-teman terbiasa misalkan baca Quran 1 juz per hari, itu pertahankan sampai sekarang gitu kan. Jangan mentang-mentang Ramadan, setelah Ramadan kebiasaan baiknya hilang. Nah, itu yang salah gitu ya. Dan itu barangkali teman-teman nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan aja taruh di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman setuju bisa like, dan apabila channel ini terasa bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian kalau subscribe channel saya nggak rugi gitu kan, nggak akan rugi. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya diaktifkan supaya teman-teman bisa update video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ya dari video ini. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan semoga saya bisa upload konten lebih sering lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.